Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, shalom buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini mau beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita mau memperingati kematian Tuhan Yeshua HaMashiach, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita bersyukur setiap pengorbanan Dia sehingga membuat kita menjadi hidup lebih kekal. Kita percaya pengorbanannya sangat luar biasa, dan saat ini kita datang beribadah kepadanya, mau menaikkan syukur ke hadapannya. Kita bersyukur setiap pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak Yahweh buat semua anugerah Tuhan, buat setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur ya Bapa. Dan saat ini kembali ya Tuhan, kami diingatkan untuk memperingati akan kematian-Mu. Kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Persiapkan hati, jiwa, pikiran kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik hanya kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, sama-sama kita mengangkat pujian, kita mau naikkan syukur bagi Tuhan sebab besar pengorbanan yang bagi kita. Kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan kesesakan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Oh,
dan terindah Kau. Sama-sama kita angkat pujian ini. Dan saya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama belajar pujian ini. Saat mulia kasih-Mu Kau korbankan, bahkan hidupku curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Yes Lord, salahku Kau berikan, berikan harapan, amin, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu Yesus Tuhan, Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Sama-sama kita katakan, oh, karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sama-sama kita mau belajar lagu ini saudaraku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Besar Tuhan kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu Kau korbankan, bahkan hidupku curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu Yesus Tuhan, Tuhan penebus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Lebih sungguh lagi saudaraku, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia, oh maha mulia.
kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya, terpujilah. Haleluya, sungguh besar pengorbananmu, Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau merenungkan setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia begitu baik, Dia sangat baik, sehingga kita boleh diampuni dosanya. Yes Lord, sebab besar kasih Bapa pada kami. Kita angkat pujian ini saudara, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi kita angkat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali kita angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu darah-Mu Yeshua, darah-Mu Yeshua, tercurah untuk menebus hidup. Oh, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yeshua, darah-Mu Yeshua, tercurah untuk menebus. Lebih sungguh lagi
untuk pengorbananmu. Engkau adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, dan seperti anak domba yang tiada cacat celah, Engkau menjadi kurban yang harum di hadapan Bapa, dan Engkau layak menjadi sebuah persembahan yang indah, yang kudus, yang mulia, yang berbau harum di hadapan Bapa. Namun ternyata Engkau telah menjadi korban dari kebrutalan dosa kami, perbuatan-perbuatan kami. Dan kami tahu dan kami mengerti ini adalah bukti kasih-Mu yang terlalu besar bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, ingatkan selalu kami bahwa salib adalah sesuatu tanda yang mestinya kami mengerti. Itulah tanda kebrutalan dosa kami, itulah tanda kebrutalan tingkah laku kami, sehingga Engkau harus jadi korban di sana. Tuhan, sekarang berfirman-Lah, beritahu kepada kami apa isi hati-Mu, supaya kehidupan kami selanjutnya lebih lagi bisa membawa kehidupan yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dapat beribadah, baik yang ada di rumah maupun kami yang ada di sini. Kiranya Tuhan makin dimuliakan melalui setiap kehidupan kami yang menyambut firman dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan keseharian. Demi nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami mohon urapan dari tempat maha tinggi, urapan dari Roh Kudus yang ada di dalam kami dan melalui kami bekerja, sehingga benar-benar ibadah ini menjadi ibadah penuh berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudara. Ya, baik, Paskah antara kurban dan korban tentu sudah sering saya sampaikan apa bedanya kurban dengan korban. Kurban adalah sesuatu yang dipilih yang harusnya paling baik dari apa yang manusia miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu namanya kurban. Betul ya? Kalau korban apa saudara? Korban itu victim, korban kecelakaan, korban pemerkosaan, ya, korban perbudakan, ya. Ya, itu korban namanya. Nah, Tuhan Yesus dan saudaraku, Dia sebetulnya kurban yang dipilih oleh surga, yang terbaik untuk dipersembahkan. Demi apa? Demi menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Demi menebus kita. Jadi kurban itu, saudara-saudaraku, gunanya adalah untuk menghapuskan dosa. Dosa adalah sesuatu yang najis, kenajisan harus dihapuskan. Tetapi juga yang kedua adalah untuk menebus. Kesalahan adalah suatu utang. Kalau saudara bersalah kepada orang lain, kalau saudara tidak bisa membayar dengan permintaan maaf, maka orang itu akan minta tebusan kepada saudara dengan jalan balas dendam. Kesalahan adalah sesuatu yang harus ditebus dari saudaraku. Kesalahan seperti saudara telah menggadaikan barang saudara, handphone saudara, laptop saudara, lalu kalau saudara mau miliki kembali, saudara harus tebus itu. Nah, kurban fungsinya adalah untuk dua hal ini, saudara-saudaraku, yaitu untuk menghapus dosa dan untuk menebus kesalahan. Ibu bapak dan saudara, beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Yosua Cendana memberikan sebuah tulisan yang sangat indah sekali mengenai salib. Salib. Mengapa orang Kristen memuliakan salib gitu ya, saudara-saudara? Sebetulnya itu adalah sesuatu yang seharusnya disadari betul, bahwa bukan salibnya, tapi berita salibnya yang harus dimuliakan. Karena ini adalah lambang kebrutalan kita manusia yang justru menjadikan kurban yang sangat mulia dan indah itu jadi korban karena kebrutalan kita, saudara-saudaraku. Jadi ini bukan salibnya yang kita muliakan, walaupun nyanyiannya salibnya, salibnya selama mulia. Bukan salibnya, tapi berita salib itu, saudaraku, yang mulia. Amin.
Jadi berita salib adalah berita tentang kebrutalan kita, namun kerelaan dia untuk dia rela jadi korban bagi kita, karena kita, saudaraku. Dan dia juga sudah menjadi kurban yang indah untuk menghapus dosa kita dan untuk menebus kita. Oke, saudara-saudaraku, jadi itu adalah tulisan yang sangat bagus dari hambanya Pak Yosua Candana untuk membuat kita sadar. Kalau saudara pakai kalung salib, saudara harus ingat, saudara sebetulnya telah menyalibkan, telah menjadikan Yesus sebagai korban dari kebrutalan sifat-sifat saudara, kejahatan-kejahatan saudara. Ya, jadi bukan saudara bangga pakai salib dengan mengatakan ini benda yang mulia loh, ini bisa menyembuhkan saudara loh, tidak. Berita salib itulah yang bisa membebaskan kita. Amin. Ya. Oke, baik saudara-saudaraku, mari kita lihat. Kita sudah tahu orang-orang Kristen sekarang sudah menghindari ucapan Happy Easter ya. Karena apa? Karena pemahaman Paskah dalam konteks Kristen itu seperti ini, saudara-saudaraku, ya. Paskah dalam kekristenan itu peringatan kebangkitan Yesua HaMasiah yang diperingati setiap tahun, jatuh pada hari Minggu akhir bulan Maret atau awal bulan April gitu ya. Didahului dengan peringatan Jumat Agung, ini Kristen ya. Yakni peringatan kematian Yesua HaMasiah pada hari Jumat sebelumnya, yang pada malam sebelum Jumat itu didahului pula dengan doa Yesua di Taman Getsemani sesudah Yesua melakukan perjamuan malam terakhir bersama para murid-muridnya. Jadi ini konteks kekristenan, sehingga akhirnya karena yang diperingatinya adalah kebangkitan Yesua pada hari Minggu, saudaraku, dan Jumat dianggapnya sebagai Jumat Agung, maka seringkali kita dapatkan WA Happy Easter, Happy Easter, Happy Easter. Tapi saudara sudah tahu ya, Easter adalah dewa Astoret, dewa Istar, Dewi Istar yang gak boleh kita agungkan ya. Oke, jadi kita harus selalu kalau mau kirim pakai bahasa Indonesia Selamat Paskah aja. Kalau bahasa Inggris Happy Passover. Ya, selamat melewati. Ya, apa tuh melewati? Oke, saudara. Kita lihat ini gambarnya, konteks Kristen dulu. Jadi dimulai dengan perjamuan terakhir, saudaraku. Perjamuan terakhir, ya, ini konteks Kristen, ini Paskah nih, dimulai dengan perjamuan terakhir, kemudian doa Yesus di Getsemani, doa Yesua di Getsemani, kemudian Yesua disalibkan pada hari Jumat itu menurut konteks Kristen, kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Oke, nah sekarang kita lihat saudaraku apa yang disajikan oleh kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Lama. Ibu bapak dan saudara tentu sudah tahu ya bahwa dalam Perjanjian Lama Paskah itu dalam bahasa Ibrani tertulis Pesach seperti ini, Pesach. Dan Pesach itu ada dalam Keluaran 12 ayat 21. Coba kita baca. Keluaran 12 ayat 21. Musa memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilih dan ambillah bagimu anak domba menurut kaum-kaummu dan sembelihlah kurban Paskah itu. Jadi anak domba itu dianggap sebagai kurban Paskah. Sebuah persembahan yang harus dipilih dari yang terbaik, yang tanpa cacat celah. Itu yang bisa dijadikan kurban Paskah. Dan kata Paskah di sini adalah Pesach dalam bahasa Ibrani. Ayat 22-nya, ayat 22. Ambillah seikat hisop dan celupkanlah ke dalam darah anak domba sembelihan itu yang ditampung di dalam pasu, lalu laburkanlah darah itu pada ambang dan kedua tiang pintu rumahmu. Selanjutnya, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya hingga pagi hari. Bapak dan perhatikan, malam hari itu mereka, sore hari itu mereka melaburkan darah di tiang pintu dan di ambang pintunya ya saudaraku. Ini pintu, ini ada tiangnya, di tiang pintunya ada dan di ambang pintunya juga ada ya. Oke? Nah, saudara-saudara, kemudian ayat yang ke-23. Sebab Yahweh akan menjelajah tanah Mesir untuk membunuh orang-orang Mesir. Namun ketika dia melihat darah pada ambang dan kedua tiang pintu rumahmu. Stop dulu. Kenapa ada rumah orang Israel di Mesir?
Karena orang Israel memang bertumbuh kembang ya, berkembang biak kayaknya, maaf, bertambah banyak ketika dari 75 orang yang pindah ke Mesir di bawah pimpinan Yusuf waktu itu ya. Yusuf pergi ke Mesir, kemudian dia membawa orang tuanya dan seluruhnya 75 orang kira-kira, lalu bertumbuh kembang di sana sampai sekitar 2 juta orang itu saudara-saudara. Dan waktu mereka ada di sana semakin besar, Raja Firaun, Raja Mesir ketakutan dan membuat supaya bangsa ini tidak menjadi kuat, jadi mereka dipekerjakan sebagai budak. Nah, di sana mereka akhirnya memang waktu awalnya Yakub diberi tempat oleh Firaun ya, atas anugerah Yusuf tentunya saudara-saudaraku. Yakub punya tempat daerah untuk mereka berdiam, yaitu di Goshen namanya. Itu daerah di sekitar Sungai Nil, saudara-saudaraku, di Goshen. Di sana banyak rerumputan sehingga domba-dombanya orang Israel bisa terpelihara. Tapi mereka diperbudak. Nah, akhirnya mungkin mereka udah nggak pelihara domba karena diperbudak. Mungkin istri dan anak-anaknya saja yang memelihara domba. Tapi suami-suami para lelaki itu diperbudak. Nah, pada saat mereka dilawat oleh Bapak Yahweh karena penderitaan mereka yang sangat hebat itu, diperbudak oleh Raja Firaun, akhirnya saudaraku, Yahweh melepaskan bangsa Israel melalui peristiwa Paskah ini. Pada tulah terakhir ini, Yahweh akan membunuh semua anak sulung di Mesir, maka dia memerintahkan orang Israel untuk melabur darah di ambang dan kedua pintu rumah mereka. Karena apa? Karena Yahweh akan lewat di atas pintu itu. Nah, kata lewat ini, Passover, ini yang disebut Paskah, saudara-saudaraku, di atas pintu itu, dan tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk membunuhmu. Jadi ini kata kerjanya dari kata Pesach itu di sini, akan lewat, akan Passover gitu saudara-saudara ya. Nah, ayat yang ke-27, maka kamu harus menjawab, ini adalah kurban Paskah bagi Yahweh yang lewat. Jadi Yahweh yang lewat, yang Passover. Ini rumah orang Israel, ada tanda darahnya, saudaraku, maka Yahweh tidak masuk ke dalam rumah itu, tapi Passover, melewati rumah itu. Setiap rumah Israel yang ada tanda darah, maka akan dilewati. Setiap hidup kita yang ada tanda darah Yesus, maka kematian akan lewat dari kita, saudara-saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi ini maknanya Paskah sesungguhnya. Jadi saudaraku, ketika Yahweh membunuh orang-orang Mesir, dia meluputkan rumah-rumah kita orang Israel, maka berlututlah umat itu dan mereka pun bersujud. Nah, itulah Paskah, Pesach dalam bahasa Ibrani. Paskah dirayakan pertama kali dan diperingati setiap tanggal 14 bulan pertama, bulan Abib, atau dengan kata lain, nama lainnya bulan Nisan. Dalam bulan Abib atau bulan Nisan ya, tanggal 14 bulan pertama bulan Abib. Tapi dalam penanggalan lainnya nanti itu bulan pertama itu jadi bulan ketujuh ya Pak ya. Jadi bulan ketujuh saudaraku. Jadi ada perubahan. Tapi ini penanggalan agama, bulan pertama adalah bulan Abib. Bulan pertama adalah bulan Nisan. Coba kita baca dulu dalam Keluaran 12 ayat yang kedua. Bulan ini akan menjadi permulaan dari setiap bulan bagimu. Itulah bulan yang pertama dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel pada hari ke-10 bulan ini. Kok katanya tanggal 14 Pak? Ini waktu dipilih domba dulu, kemudian dikhususkan. Nah, pada hari ke-10, tanggal 10, setiap suami harus mengambil seekor anak domba bagi mereka menurut kaum keluarganya. Seekor anak domba untuk setiap keluarga. Nah, diapain nih? Dikhususkan, saudara-saudaraku, supaya makanannya dijaga, jangan sampai kena penyakit, supaya tetap kudus, tidak cacat, tidak cela. Jelas? Nah, udah dipilih yang paling bagus, dikhususkan, saudara-saudaraku. Sampai kemudian anak domba itu haruslah kau khususkan sampai hari ke-14 bulan itu, sampai tanggal 14.
Kemudian seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi begitu tanggal 10 diambil itu anak domba, dikhususkan. Kemudian tanggal 14 sore disembelih. Begitu dilihat nggak ada sakit, nggak ada cacat, nggak ada celah, disembelih sebagai kurban Paskah. Darahnya ditampung, dipasuh, dilaburkan ke ambang pintu dan pada kedua pintunya. Oke, kedua tiangnya, saudara-saudara. Nah, ayat yang ketiga, ayat yang kelima. Oh, tadi di mana sih? Oh, ini ya. Oh, udah sampai sini ya. Imamat 23 sekarang ayat yang kelima. Tanggal 14 bulan pertama pada sore hari menjelang petang itulah Paskah bagi Yahweh. Jadi ingat baik-baik. Tanggal 14, ini tanggal 14, saudara-saudara. Kalau tanggal 14, besoknya tanggal berapa? Tanggal 15 ya. Tanggal 14 ini sebelumnya sore hari, saudara-saudaraku, ya. Tanggal 14 sore hari, maaf, ini tanggal 14. Tanggal 14 itu oleh orang Yahudi dimulainya begini, saudara. Ini harinya orang Yahudi ya. Harinya orang Yahudi itu dimulai dari jam 6 sore sampai jam 5:59 sore besoknya gitu. Itu satu hari. Jelas? Ya, jadi jam 6 sore sampai jam 5:59 atau jam 6 juga ya, percis itu satu harinya orang Yahudi. Oke? Kalau kita kan satu hari kita mulainya dari pagi ya. Dari jam 12 tengah malam itu 01 itu wah kita udah mulai selamat pagi. Betul ya? Selamat pagi. Kemudian sampai jam 24 gitu kan? Kita ini penanggalan internasional, saudara-saudara. Oke, itu bedanya dengan penanggalan Yahudi. Penanggalan Yahudi itu dimulainya jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Nah, jadi pada tanggal 14 bulan pertama sore hari menjelang petang itulah Paskah bagi Yahweh. Jadi kalau tanggal 14 ini sedang berlangsung, saudaraku, mau masuk tanggal 15, sore harinya itu, saudara-saudaraku, maka kurban Paskah itu disembelih. Nah, saudara-saudaraku, kemudian ayat berikutnya. Nah, ini saudaraku, kita lihat timelinenya dulu. Di Mesir itu Keluaran 12 ini Paskah pertama, saudara-saudaraku. Kemudian Paskah berikutnya dirayakan di mana, saudara-saudaraku? Paskah berikutnya ternyata dirayakan di Padang Gurun pada tahun kedua. Kan tahun pertama sudah dilakukan di Mesir. Tahun kedua mereka dari Padang Gurun. Dalam Bilangan 9 ayat 1 dan 5 dikatakan pada bulan pertama tahun kedua pada bulan pertama tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, berbicara Yahweh kepada Musa di Padang Gurun Sinai. Demikian. Tahun kedua betul. Di Padang Gurun Sinai itu Bani Israel merayakan Paskah pada tanggal sama 14 bulan yang pertama pada waktu petang sesuai dengan segala yang telah diperintahkan Yahweh. Jadi Paskah yang kedua oleh orang Israel dirayakan di Padang Gurun. Mereka kan keluar di Padang Gurun di bawah pimpinan Musa. Bilangan 9 ayat 1 dan 5 tadi mengatakan mereka merayakan Paskah. Itu Paskah yang kedua di Padang Gurun. Paskah yang ketiga yang tercatat dalam kitab suci ternyata dirayakan oleh orang Israel di bawah pimpinan Yosua. Ini di Gilgal, di dataran Yeriko. Alkitab waktu di search kata Paskah cuman ada di sini Bilangan 9 ayat 1 dan 5, Yosua 5 ayat 10, ini yang ketiganya, saudara-saudaraku. Bani Israel berkemah di Gilgal dan merayakan Paskah pada sore hari pada tanggal berapa? 14 bulan itu. Jadi ini bulan pertama, pada tanggal 14 bulan pertama. Mereka rayakan di Gilgal, di dataran Yeriko. Ini Paskah yang ketiga. Oke, yang tercatat dalam kitab suci maksudnya. Kemudian Paskah yang berikutnya, saudara-saudaraku, di zaman hakim-hakim tidak ada catatan tentang Paskah. Di zaman habis hakim-hakim itu, saudaraku, masuk ke 1 Samuel. Zaman Samuel tidak ada catatan tentang Paskah. Dan zaman raja-raja baru ada catatan tentang Paskah, itu pun di zaman Raja Hizkia. Jadi kita nggak dapatkan catatan tentang Paskah di zaman Raja Daud, di zaman Raja Salomo. Padahal ada bait suci di sana. Mungkin diselenggarakan, tapi tidak tercatat dalam kitab suci. Adanya di zaman Raja Hizkia. Dan anehnya, saudara-saudaraku, di zaman Raja Hizkia ini yang diselenggarakan adalah sebuah yang tidak ikut ketentuan. Sebuah Paskah yang tidak ikut ketentuan. Mengapa?
Coba kita lihat 2 Tawarikh 30 ayat 2 dan 3. Ada perkecualian ternyata saudaraku. Sebab raja telah bersepakat dengan para pembesar dan seluruh jemaat di Yerusalem untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Harusnya Paskah pada bulan pertama. Harusnya pada bulan Nisan. Tapi ini pada bulan Iyar, bulan yang kedua, saudara-saudaraku. Jadi ini sebuah perkecualian. Kenapa? Sebab mereka tidak dapat melakukannya pada waktunya karena para imam belum cukup menguduskan diri mereka dan rakyat pun belum terkumpul semuanya di Yerusalem. Jadi pada waktu Raja Hizkia mengatakan kita harus selenggarakan Paskah tahun ini. Waduh Pak, para imamnya belum menguduskan diri. Waduh Pak, ditunggu, udah lewat tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, dan seterusnya mendekati bulan kedua. Ya udah nanti bulan kedua aja kita selenggarakan. Loh kok boleh saudara-saudaraku pada bulan kedua? Ternyata memang ada perkecualian saudara-saudaraku. Ya, ada perkecualian karena nggak siap, karena nggak kudus. Jadi di Yerusalem Raja Hizkia mengadakan Paskah, dan ini perkecualiannya ternyata sudah tertulis dalam kitab Bilangan. Coba Pak Hian atau saya baca saja. Bilangan pasal 9 ayat 10 dan 11 ya. Jadi harusnya Paskah itu di sini, di Passover itu di sini. Dibarengi dengan perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi 7 hari gitu ya. Setelah Paskah pada tanggal 14, lalu tanggal 15 dan terus sampai tanggal 21 adalah perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tapi ada yang disebut Second Passover. Ini adanya di 2 Tawarikh tadi, saudaraku. Dan perkecualian ini sudah ditulis sebagai nubuatan dalam pasal 9 Pak. Jangan 10, pasal 9. Pasal 9 ya, ayat yang ke 10 dan 11. Oke. Berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan, jika salah satu dari kamu atau dari keturunanmu menjadi cemar oleh karena mayat atau sedang dalam perjalanan jauh, maka dia harus tetap merayakan Paskah bagi Yahweh pada bulan yang kedua. Jadi bukan bulan pertama. Hari bulan kedua. Di antara waktu petang haruslah mereka merayakannya, mereka harus memakannya dengan roti. Jadi kalau pada bulan pertama mereka cemar, najis, tidak kudus gitu saudaraku, maka mereka boleh merayakan pada bulan kedua. Sudah ada nubuatannya dan itu jelas ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, jadi ini ada yang disebut Second Passover. Jangan sampai saudara bingung dengan istilah ini, ya. Second Passover ini artinya perkecualian, pasca perkecualian, ya, bagi mereka yang najis dan tidak layak, gitu ya, atau masih dalam perjalanan yang jauh, mereka bisa merayakannya pada bulan yang kedua. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Paskah terjadi lagi di Yerusalem. Ini pada zaman Raja Yosia. Ya, kira-kira tahun 622 sebelum Masehi ini, 2 Tawarikh 35 ayat 1. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Yahweh di Yerusalem. Mereka menyembelih domba Paskah pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ini tetap ikutin aturan ya. Ya, makanya ini kuning satu ini perkecualian. Yang lain semua pakai warna putih. Nah, inilah Paskah di Yerusalem yang dirayakan oleh Raja Yosia dan orang Israel, orang Yahudi. Ya, 2 Tawarikh 35 ayat 1. Kemudian Paskah berikutnya adalah Paskah di Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel. Siapa ini Zerubabel? Zerubabel pemimpin Israel, bupati Israel yang diangkat oleh Kores untuk memimpin bangsa Israel pulang kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian ke Yerusalem. Di sini didirikan bait suci dan Zerubabel memimpin Paskah. Esra 6 ayat 19 dikatakan, pada tanggal 14 bulan pertama, orang-orang yang kembali dari pembuangan itu merayakan Paskah. Jadi selalu tanggal 14 bulan pertama. Tanggal 14 bulan pertama, Paskah. Dirayakan oleh Zerubabel. Ini timelinenya ya. Setelah pembuangan, balik dari pembuangan, orang Israel merayakan Paskah di bawah pimpinan Zerubabel dan Imam Yesua ya, bin Yosadak. Oke, kemudian perjamuan Paskah yang dilakukan oleh Yesua. Setelah ini catatan Alkitab menyatakan bahwa ini masuk ke zaman Yesua.
Yesua melaksanakan perjamuan Paskah, makan daging Paskah itu pada Matius 26 ayat 17. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, datanglah para murid kepada Yesua dan berkata kepadanya, di manakah engkau menginginkan kami mempersiapkan makan Paskah bagimu? Saudaraku, ini memang terjemahan ada yang sedikit kurang. Pada hari, bukan hari pertama, hari menjelang hari pertama, hari raya roti tidak beragi itu, datanglah para murid kepada Yesua dan berkata, di manakah engkau menginginkan kami menyelenggarakan Paskah? Itu pada harinya, saudaraku, tanggal 14 itu. Jadi menjelang hari pertama ini, saudaraku, mereka berkata, di mana gitu ya. Dan masuk hari pertama, hari raya roti tidak beragi, ini kan tanggal 14, ini masuk tanggal 15, sore hari, Yesua sudah memilih tempat, yaitu di mana? Di sebuah kamar loteng. Mereka menyelenggarakan perjamuan terakhir ini. Jadi perjamuan terakhir itu hendak memperingati apa? Hendak memperingati bahwa Yesua itu akan disalibkan. Sorry, di sini saudaraku. Jadi itu perkataan hari raya roti tidak beragi, saudara-saudaraku, dalam terjemahan Matius 26 ayat 17, maksudnya ini begini. Saya jelaskan sebentar aja, saudara-saudaraku. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, ini sebetulnya terjemahan ini tidak tepat karena harusnya adalah hari raya roti tidak beragi itu tanggal 15, ini tanggal 14 ya, saudaraku, ini tanggal 14. Seharusnya itu sedang berbicara pertama Paskah. Tapi orang Yahudi tidak menyebut Paskah, atau terjemahan ini tidak menyebut Paskah, terjemahan ini menyebutnya dengan satu nama saja, yaitu perayaan roti tidak beragi saja. Padahal itu adalah dimulai dengan Paskah gitu ya. Jadi pada hari pertama, jadi Yesua disalibkannya di sini, saudaraku. Disinilah mereka bertanya, di mana Tuhan? Lalu mereka bilang, ya udah di sini. Lalu masuk pagi, ini kan malam, tengah malam, jam 3 pagi, Yesua berdoa di Taman Getsemani, jam 12 itu. Kemudian ditangkap, diadili sepanjang malam itu, dan pagi-pagi jam 3 sore baru di sini disalibkan gitu, saudara ya. Oke, jam 12 kalau nggak salah disalibkannya. Nah, jadi ini tanggal 14-nya. Oke, jadi saudara jangan sampai lupa, banyak istilah Paskah itu ditempel dengan hari raya roti tidak beragi, sehingga kesannya adalah hari raya roti tidak beragi yang di sini tanggal 15. Padahal maksudnya adalah Paskah ini, saudara-saudaraku. Ya, pada hari pertama Paskah, ya, datanglah murid-murid kepada Yesua berkata, di mana engkau menginginkan kami mempersiapkan makan Paskah? Lalu mereka bilang, Yesus bilang cari tempat ke sana, ya, kemudian akhirnya dapat, saudaraku, dan Yesua melaksanakan Paskah di tempat itu. Oke, nah itulah peristiwa sebelum penyaliban, saudaraku. Jadi Paskah ditandai dengan penyaliban Yesua di sini. Yohanes 1 ayat 29 menjelaskan kepada kita. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesua datang kepadanya, lalu ia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa. Jadi Yesua sebagai anak domba Paskah. Nah, setelah ini barulah gereja masa kini merayakan Paskah, saudara-saudaraku. Paskah dalam pengertian 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas. Tebus itu harus pakai bayaran. Bayarannya harus yang mahal, ya. Ini perak, emas itu barang yang mahal, tapi fana. Ya, melainkan dengan darah Hamasyah yang mahal. Jadi darah Hamasyah ini lebih mahal dari perak ataupun emas, saudara-saudaraku. Untuk penebusan diperlukan pembayaran yang sangat mahal, ya, seperti darah anak domba yang tanpa cacat celah. Lalu ya itu dia Paskah yang kita rayakan, saudaraku. Jadi perayaan Paskah bagi kita adalah perayaan kita itu ditebus, tapi sekaligus juga semua dosa kita dihapus. Nah, kalau saudara sudah tahu ini, maka sekarang kita lihat domba Paskah itu kurban atau korban. Saya mau ingatkan lebih dulu, saudara-saudara, kalau penanggalan Yahudi mengatakan kita merayakan Paskah tanggal 14 bulan Abib, bulan Nisan. Sebetulnya
kalau kita jajarkan penanggalan Yahudi dengan penanggalan kita sekarang, saudara-saudaraku, ternyata waktu dilihat di penanggalan Yahudi, tanggal 14 itu udah Sabtu yang kemarin. Hari Sabtu kemarin, tanggal 27 Maret itu tanggal 14 bulan Abib. Jadi kita sebetulnya kalau mau ikutin penanggalan Yahudi, ngerayain Paskahnya udah telat, bukan telat, telat ya? Iya telat, harusnya kemarin, Sabtu kemarin kalau mau ikutin penanggalan Yahudi, oke? Tapi karena kita mengikuti penanggalan internasional, kita merayakan di hari ini, oke? Nah, saudara-saudaraku, saudara harus tahu, domba Paskah itu kurban atau korban. Sebetulnya itu adalah sebuah kurban, sesuatu yang dipilih secara selektif untuk bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara mau memberi kurban, maka saudara harus memilih yang terbaik, ya. Dan bagi penebusan kita manusia, bagi penghapusan dosa kita, kecemaran kita itu, surga menyiapkan kurban yang paling baik untuk kita. Dan kurban ini bisa mengandung dua aspek, yaitu satu untuk menebus, untuk membayar, ya, ini artinya penebus salah, dan satu lagi untuk menghapus kenajisan, menghapus dosa. Kalau saudara hanya ditebus saja, saudaraku, maka dampaknya, saudaraku, di dalam saudara belum tentu udah bersih. Kalau saudara ngambil laptop saudara dari tempat saudara menggadai, ya, waktu balik bisa jadi laptop saudara waktu di tempat gadai itu dipakai orang, kemudian banyak virus-virus. Tapi waktu sudah balik, saudara bersihin semua dengan antivirus, itu namanya saudara disucikan. Dan aspek dari kurban Paskah itu mencakup dua hal ini, saudara-saudaraku. Jadi Paskah bagi Bani Israel, darah dan daging domba Paskah itu, saudaraku, kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 7 dan 8. Darahnya harus mereka ambil dan oleskan pada kedua tiang dan ambang pintu rumah yang di dalamnya mereka makan. Ya, malam itu mereka harus makan dagingnya, ya, yang sudah dipanggang itu bersama roti tidak beragi dan sayur pahit. Jadi darahnya dilaburkan, dagingnya dimakan, saudara-saudaraku. Oke? Itu yang harusnya terjadi pada Paskah Bani Israel, saudara-saudaraku. Lalu pada Paskah kita gereja, darah dan daging Tuhan Yesua HaMasiah itu, saudaraku, Matius 27 ayat 26 mengatakan apa? Kemudian Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, dan setelah Yesua dihukum cambuk, di dagingnya, saudaraku, dagingnya harus terpecah-pecah, ya, darahnya, Yohanes 19 ayat 34, ya, ini dagingnya terpecah-pecah, saudaraku, ada di lantai penyambukan ini, daging Tuhan itu terrobek-robek dan berantakan di sini, saudara-saudara. Lalu darahnya, saudaraku, tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan sebuah tombak, seketika itu juga keluarlah darah dan air. Darahnya, saudaraku, tersedia bagi kita untuk kita gereja. Itu jadi apa, saudaraku? Jadi apa untuk kita gereja? Ternyata itu jadi kurban, ya, yang dipersembahkan untuk menebus kesalahan. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, ini yang namanya menebus, saudaraku, ya, menebus kesalahan. Sebab jika demikian, dia harus berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia, melainkan sekarang hanya sekali saja pada akhir zaman dia menyatakan dirinya ini untuk menghapus dosa dulu, saudaraku. Ini terbalik ayatnya, ini yang di sini, ini yang di sini. Untuk menghapus dosa dulu, saudara, menghapus dosa melalui pengorbanannya. Ibrani 9 ayat 26. Oh, telat sih. Ya, ini. Sebab jika demikian, dia harus berulang-ulang menderita. Oh, benar ya, ini ya. Oh, tadi ayatnya kelewatan. Ini yang menebus salah. Sebab Elohim itu esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia HaMasiah Yesua. Dia telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang, sehingga menjadi kesaksian pada waktunya. Jadi kurban Paskah itu, HaMasiah itu jadi tebusan dan juga jadi penghapus dosa kita, saudara-saudara. Sekali saja dia menghapus dosa kita, sekali dan selamanya. Ini luar biasa, saudara, apa yang Yesua lakukan. Dan saudara harus tahu apa sih maksudnya kurban dengan korban. Korban atau victim
adalah seseorang yang menderita, seseorang yang mati akibat kejahatan, akibat kesalahan, akibat kelalaian, akibat ketidakpedulian, akibat kesembronoan orang lain gitu ya. Masih banyak nih akibat apa? Ya, atau kejahatan orang lain. Dan Yesua itu sebetulnya kurban, tetapi Yesua akhirnya menjadi korban dari kejahatan, kesalahan, kelalaian, ketidakpedulian, ketidakpercayaan kita. Bilangan 23 ayat 24. Ya, ini Yesua jadi korban. Apa sih korban itu? Korban itu seperti ini, saudaraku. Sungguh bangsa itu akan bangkit seperti singa betina dan mengangkat kepalanya seperti singa jantan. Ia tidak akan berbaring sebelum memakan mangsanya dan meminum darah korbannya. Ada satu bangsa yang dinubuatkan oleh seseorang di dalam bilangan 23, bangsa ini akan meminum darah korbannya. Jadi karena dia seperti singa yang menerkam, dan karena kekuatan singa, karena keserakahan singa, maka binatangnya karena memang itu kita sebut kejahatannya dari bangsa itu, maka yang disinum adalah darah korbannya. Ini korban, ini bukan kurban tulisannya, saudaraku. Ini pasti korban kalau dalam ILT. Nah, sayangnya dalam Alkitab lain itu tertulis ya sama aja, untuk kurban ya sama korban, sedangkan untuk korban ya korban juga gitu, saudara. Kita ILT dan Bill membedakan kata kurban dan kata korban. Kurban adalah Yesua yang menebus kesalahan kita, menghapus dosa kita. Karena itu dipilih oleh Bapa Surgawi sebagai sesuatu yang paling mahal, paling tanpa cacat untuk menjadi penebus kesalahan dan penghapus dosa. Yesua. Tapi korban juga Yesua, karena kebrutalan kita, dosa-dosa kita, kejahatan kita, maka Yesua jadi korban. Karena intrik ahli Taurat, orang Farisi, Yudas Iskariot, maka Yesua jadi korban. Siapakah ahli Taurat, Yudas Iskariot? Siapakah orang Farisi itu? Itu gambaran semua manusia yang berdosa, saudara. Kita yang menjadikan Yesua itu jadi korban. Dan saudaraku, menderita sekali kalau jadi korban. Saudaraku, dan sekarang kita bicara tentang anggur dan roti dalam perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 53 mengatakan, Yohanes 6 ayat 53, maka Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau kita tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, suatu kurban yang sangat luar biasa ini, yang sudah jadi korban karena kejahatan kita. Ternyata kita harus makan dan minum daging kurban ini, yang sudah jadi korban ini, harus kita makan. Darah kurban ini yang kemudian jadi korban karena kita, harus kita minum. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus mengingat bahwa Hamasiah adalah kurban yang menjadi korban karena kita. Waktu kita makan, saudaraku, kita selalu mengingat apa yang tadi Pak Yosua katakan. Sama seperti kita sedang memakai salib, kita ingat bahwa itu adalah tanda dari kebrutalan dosa kita, saudara-saudara. Tapi itu adalah juga tanda dari besarnya kasih Tuhan yang rela jadi kurban bagi kita. Nah, jadi salib ini, saudaraku, Pak Yosua mengatakan, ini kan alat hukuman. Coba kalau misalnya ayah saudara dibunuh oleh sebuah kapak gitu, lalu kapak itu saudara pakai jadi kalung, apa bisa, saudaraku? Kan gak bisa ya mestinya ya. Gak mungkin kan ayah saudara dibunuh pakai kapak. Kapak itu saudara ambil dijadiin hiasan, kalung saudara. Buat ngapain? Kecuali kalau saudara mau ingat-ingat betapa ayah saudara sudah berkorban untuk saudara, sudah jadi korban karena saudara. Misalnya saudara tadinya diculik, lalu karena saudara waktu ayah saudara mau nolong, saudara udah diperintahkan oleh ayah saudara, jangan bergerak, jangan bergerak. Tapi ternyata saudara bergerak, saudara berteriak. Akhirnya ayah saudara yang dikapak sama penjahat itu. Mestinya saudara yang mesti dikapak, tapi ayah saudara yang dikapak sama penjahat itu. Dan seketika semua penjahat udah kabur semua, kapaknya saudara ambil, saudara jadikan hiasan gitu, ditaruh di rumah saudara jadi hiasan. Apakah enak, saudara-saudara? Enggak ya, kecuali kalau saudara bertujuan mau memperingati ayah saudara yang sudah
menjadi kurban, tapi jadi korban karena kelalaian saudara tadi. Disuruh jangan berteriak, saudara malah teriak-teriak, ya. Nah, saudaraku seperti itu. Jadi, saudaraku, anggur dan roti dalam perjamuan kudus, dalam perjamuan Tuhan, itu untuk membuat saudara selalu sadar bahwa daging Yesua ini itu bukti dari satu kurban yang kudus tanpa cacat celah. Darah Yesua itu bukti dari satu kurban yang kudus tanpa cacat celah. Dan kalau harus kita makan dan kita minum, kita juga harus sadar bahwa itu juga adalah korban karena kebrutalan sikap kita, hawa nafsu kita, saudara-saudaraku. Waktu kita makan, baru kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa itu adalah peringatan untuk selalu kita ingat, selalu kita ingat. Nah, kemudian saudara-saudaraku, ini benarkah Yesua berada di rahim bumi 3 hari 3 malam? Saudaraku, ini permulaan untuk khotbah minggu depan ya, hari Minggu. Jadi ini perhitungan saja. Masih ada waktu? Kalau nggak ada, minggu depan saja. Jadi begini saudaraku, kronologis penyaliban dan kebangkitan Yesua ya, ini adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Mulai tanggal 15 bulan Nisan, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi ini adalah Hari Raya Paskahnya, Pasaknya di sini. Saudara-saudaraku, jadi kapan Tuhan Yesua itu disalibkan? Di Hari Raya Paskahnya. Dan hari orang Yahudi itu, saudara-saudaraku, dimulai dari jam 6, gitu ya. Jam 6 sampai jam 6 lagi. Dari jam 12 PM sampai jam 00 AM itu, jam 6 gelap sore sampai jam 6 petang terang, ya. Nah, saudaraku, itu kalau saudara lihat ternyata ada 2 sabat. 2 sabat. Nah, sabat-sabat ini, saudaraku, ini adalah sabat mingguan. Setiap Sabtu itu sabat. Tapi ada perayaan sabat. Perayaan sabat itu yang dimulai pada tanggal 15, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tanggal 15 itu perayaan sabat. Dan tanggal 21 juga perayaan sabat, saudara-saudaraku. Nah, itu sebabnya kapan Yesua wafat, ini harus kita perhatikan baik-baik. Kita harus ikuti nubuat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu bernubuat, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau saudara lihat sekarang orang Kristen rayakan Paskah, hari Jumat Yesus wafat. Ya, ini Jumatnya nih ya. Saudara lihat lah. Jumat sore misalnya ya. Kan harinya dimulai Jumat sore jam 6 sore ya. Sampai besok pagi jam 6 pagi ya. Itu hari Jumat. Kalau ini di hari Jumat, Yesus wafatnya di Jumat sore. Oke? Oke ya? Jumat sore. Berarti ini hari Sabtu, 1 hari ya. Jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu, 1 hari, betul ya? Dan kemudian hari Sabtunya itu katanya pagi-pagi Yesus sudah bangkit. Berarti cuman 1 hari sama berapa jam aja di sini, ya kan? 1 hari setengah aja gitu, saudara-saudara. Bukan 3 hari. Kalau ikutin Paskahnya gereja Kristiani yang dipercaya, yang jadi budaya sekarang ini, maka ayat ini tidak layak. Dan adakah ayat firman Tuhan yang tidak layak, saudara-saudaraku? Tidak ada, saudaraku. Semua ayat dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, 3 hari 3 malam, atau perkataan Yesus sendiri, Matius 17 ayat 23. Dan mereka akan membunuhnya, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan pada hari ketiga, jadi setelah melewati 3 hari 3 malam, dia akan bangkit. Ya. Dan mereka menjadi sangat sedih gitu ya. Lalu apa yang Yesus katakan dalam Matius 20 ayat 19? Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain untuk diolok-olok, dicambuki dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Yesus sendiri mengatakan pada hari yang ketiga. Nubuat Yunus mengatakan setelah 3 hari. Nah, hari raya roti tidak beragi itu dimulai, tertulis dalam Imamat 23 ayat 5 sampai 8. Hari pertamanya itu adalah Sabat.
Sabat hari raya roti tidak beragi. Dan hari ketujuhnya adalah sabat hari raya roti tidak beragi, saudara-saudaraku. Jadi tanggal 14 bulan pertama ini belum sabat, tapi tanggal 15-nya itu sabat. Ya, tanggal 14 bulan pertama pada sore hari menjelang petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Esoknya tanggal 15 bulan yang sama, itulah hari raya roti tidak beragi. Dan hari yang pertama roti tidak beragi itu, saudaraku, itulah yang disebut sabat besar, sabat agung. 7 hari lamanya haruslah kamu makan roti tidak beragi. Pada hari yang pertama dari tanggal 15 itu, haruslah kamu adakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun. Kalau nggak boleh melakukan pekerjaan berat apapun, itu artinya sabat, perhentian, saudaraku. Nah, kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Dan pada hari ke-7 haruslah kamu adakan pertemuan kudus lagi. Janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun. Jadi ada di hari raya roti tidak beragi itu ada 2 kali sabat agung, saudaraku. Hari pertamanya sabat agung, hari keduanya sabat agung. Padahal ini Paskahnya tanggal 14. Tak masuk tanggal 15-nya ini sabat, saudaraku. Nah, bagaimana penjelasannya, saudaraku? Coba bandingkan juga dengan persiapan rempah-rempah oleh para wanita pengiring Yesua. Itu menyatakan adanya 2 hari sabat, ya, yang diselingi 1 hari biasa. Markus 16 ayat 1. Kalau cuma 1 hari sabat aja gambarnya jadi begini, saudara-saudaraku. Ya, coba kita baca dulu Markus 16 ayat 1. Setelah hari raya sabat berlalu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah lalu datang ke kubur untuk mengurapi jenazah Yesua. Coba ayatnya bunyi tadi apa? Setelah, ulangi lagi. Setelah hari sabat. Nah, jadi kalau sabatnya cuma 1, sabat mingguan aja, hari Sabtu doang, maka rempah-rempah itu disepersiapkannya di sini, ya kan? Nah, ayat Alkitab masa bertentangan, Lukas 23 mengatakan disiapkannya di sini loh, Pak. Jadi yang mana yang benar? Coba Lukas 23. Markus 16 kan tadi bilang setelah hari sabat, betul ya? Disiapkan di sini. Lukas 23 sekarang kita baca. Para wanita mengikuti Yesus dari Galilea, mereka juga turut bersama Yusuf. Mereka melihat kubur itu. Jadi Yesus dikuburkan, Yesus dikuburkan. Para wanita yang ikut melihat bagaimana jenazahnya dibaringkan. Sesudah itu mereka pulang lalu mempersiapkan rempah-rempah. Jadi kapan nih mempersiapkan rempah-rempahnya? Namun pada hari Sabat mereka beristirahat. Jadi kapan? Sebelumnya. Betul nggak? Karena pada hari Sabatnya mereka beristirahat. Mereka melihat Yesus dikuburkan di sini, betul kan? Lalu mereka siapkan rempah-rempah, lalu mereka istirahat. Lah jadi mana yang benar? Ini orangnya sama, saudaraku. Kapan mereka menyiapkan rempah-rempah? Di sini atau di sana? Kalau sabatnya cuma 1, maka bingung, saudaraku. Tapi karena ada hari sabat yang lain, saudara-saudaraku, ya, yang oleh Yesua disebut sebagai Sabat Agung. Yesus disalibkan menjelang Sabat hari raya roti tidak beragi. Inilah yang disebut Sabat Agung dalam Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu adalah hari persiapan Sabat, dan Sabat hari itu adalah Sabat yang agung. Jadi bukan Sabat weekly, bukan Sabat Sabtu, tapi Sabat yang agung. Saudara-saudaraku, coba baca di LAI kayak apa bunyinya? Saya nggak ngerti nih. Disebut apa nih Sabat yang besar kalau nggak salah. Ada yang bisa baca di LAI? Ada yang bisa baca? TB? Yohanes 19 ayat 31? Hah? Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Tidak ada kata besar. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Oh, nah, keterangan itu hanya menjelaskan bahwa Sabat itu adalah hari yang besar. Tidak menjelaskan itu Sabat agung, saudara-saudara. Sayangnya itu. Padahal bunyi bahasa aslinya itu sangat jelas. Itu Sabat besar atau Sabat agung. Tapi kalau cuma mengatakan hari Sabat saja, maka orang kepikirnya pada hari Sabtu saja. Padahal tanggal 15 itu permulaan hari raya roti tidak beragi. Itu Sabat besar, saudara-saudara. Itu perhentian besar.
Itu diharuskan, orang Israel harus berhenti, tidak boleh mengerjakan pekerjaan. Itu artinya sabat. Dan sabat itu adalah sabat perayaan, sabat besar, saudara-saudara, sabat agung, bukan sabat mingguan. Maka jadinya seperti ini, saudaraku. Ada high day sabat, sabat agung nih, sabat besar, karena itu berkenaan dengan hari raya roti tidak beragi, ya. Dan Yesus disalibkannya sebelum sabat agung ini, yaitu di sini. Pada hari Rabu sore dia disalibkan, saudara-saudaraku, kemudian memasuki Kamisnya, saudara-saudaraku, dia sudah dikuburkan. Lalu orang-orang perempuan-perempuan itu pada waktu dikuburkan, mereka beristirahat setelah menyiapkan. Mereka mau menyiapkan rempah-rempah. Tetapi karena langsung sore, langsung masuk sabat, mereka nggak boleh, saudaraku, untuk merempah-rempahi tubuh Tuhan. Kan begitu diturunkan dari salib, mereka belum siap apa-apa. Begitu udah ditaruh di kubur, mereka buru-buru, siap-siap. Tapi nggak keburu, jam 3 itu sejak wafat itu dikuburkan itu, ke jam 6 itu terlalu dekat, sehingga mereka cuma bisa ngumpulin aja. Lalu mereka akhirnya istirahat sabat. Oke. Nah, kemudian saudara-saudaraku, bagian berikutnya, saudaraku, pada waktu sabat ini, saudara-saudara, pada waktu sabat ini, Lukas 23. Ya. Jadi karena adanya 2 sabat, saudaraku, yang satu lagi itu sebetulnya mengambil sabatnya di sana, yang satu lagi adalah setelah sabat di sini. Setelah sabat ini, saudara-saudaraku, mereka kemudian siap-siap karena masuk hari Sabtu itu, saudara-saudara, dan mereka mau hari Sabtu itu sabat, waktu mereka mau mengunjungi makam Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit pada sore hari sebelum memasuki hari Minggu itu, saudara-saudaraku. Jadi sebelum memasuki hari Minggu, pada Sabtu itu sore hari, saudaraku, Yesus bangkit, sehingga kematiannya adalah hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Yesus bangkit di sini. Jadi mereka datang untuk merempah-rempahi itu menjelang memasuki sabat yang ini, saudara-saudaraku. Jadi diadakan persiapannya di sini, istirahat, lalu mereka siap-siap untuk merempahi tubuh Tuhan Yesus itu di sini, lalu Yesus bangkit. Jadi Yesus bangkit bukan jam 5 pagi, kalau kita sering adakan Paskah subuh, ternyata Yesus bangkit itu, saudaraku, kira-kira adalah sebelum memasuki hari Minggunya. Jadi pada sebelum hari Minggunya itu, Yesus bangkit, saudara-saudaraku. Nah, jadi inilah yang disebut 3 hari, 3 malam, atau 3 hari. Pada hari yang ketiga, saudara, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Saudara, jadi ini gambaran supaya saudara mengerti bahwa itulah yang telah kita lakukan. Ayo kita baca ayat ini sebagai peringatan bagi kita. Sama-sama, Roma 8 ayat 32, 23. Dia yang sungguh-sungguh tidak menyayangkan putranya sendiri, sebaliknya demi kita semua dia telah menyerahkan putranya. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu bersama dengan putranya? Kalau saudara tetap bersama dengan sang putra, kalau saudara tetap, sang putra, kan udah naik ke surga, sang putra diwakili oleh Roh Kudus. Kalau saudara tetap bersama dengan Roh Kudus, berarti ada sang putra di dalam diri saudara. Maka segala sesuatu yang lain itu akan dilimpahkan kepada saudara. Amin? Amin? Kalau yang paling baik saja saudara rela berikan. Misalnya saudara mengasihi seseorang, saudara punya sesuatu yang paling baik. Apa misalnya saudara punya tabungan 200 juta. Dia betul-betul lagi butuh uang itu untuk membayar hutangnya, dan dia diancam hukuman penjara sekian puluh tahun gitu, karena nggak bisa bayar. Lalu yang paling baik yang saudara miliki ada 200 juta. Saudara berikan. Maka selanjutnya, saudara, waktu saudara mengasihi dia, saudara menikahi dia, setiap tenaga saudara, setiap usaha saudara menghasilkan uang, menghasilkan gaji, pasti saudara rela berikan buat dia. Yang paling baik aja saudara rela berikan, apalagi yang lainnya. Yang paling baik yang dimiliki surga, Yesua HaMasiah, sudah diberikan untuk saudara.
Saudara masih ragu dengan lainnya? Jangan khawatir, saudaraku. COVID, jangan khawatir. Sakit, jangan khawatir. Masa depan, jangan khawatir. Amin. Semua Tuhan bisa sediakan bagi kita. Jadi bagi kita sekarang, saudaraku, dalam Paskah ini, ayo kita makin dilingkupi oleh kasih Bapa Yahweh, ya. Tiada duanya, tiada taranya. Cukup hidup lama kita saja yang menjadikan kurban terindah dari Bapa Yahweh itu, yaitu kehidupan Yeshua HaMasyiah, itu dijadikan korban karena kebrutalan dan dosa kita, hawa nafsu kita. Cukup sekali itu saja, saudaraku, ya. Cukup hidup lama kita saja. Jangan ketika kita menjalani hidup, baru kita jadikan dia korban lagi. Jangan, saudara-saudara. Ya. Kini dalam anugerahnya, biarlah hidup baru kita semakin serupa dengan HaMasyiah. Kita bawa kemuliaan demi kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Karena sejatinya kemampuan untuk itu telah dia tanamkan ke dalam setiap hati kita. Amin. Di dalam dirimu, saudaraku, ada gen untuk berbuat baik. Itu tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Engkau itu bertumbuhnya itu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu tertulis dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan saudara-saudaraku, Filipi 2 ayat 13 ini, enggak salah ya. Dan 2 Petrus 1 ayat 4 juga mengatakan kodrat ilahi sudah ada pada diri saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Minggu depan kita akan bahas 3 hari, 3 malam itu Yeshua mengerjakan apa saja. Hari Minggu yang akan datang kita akan membahas itu, saudara-saudaraku, supaya kita semua mengerti bagaimana pengorbanannya itu efektif. Bagaimana Paskah itu benar-benar sangat luar biasa dampaknya bagi kita. Saudaraku, kita nyanyikan lagu Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Lagu ini kiranya benar-benar membuat kita semua semakin menyadari, kalaupun saudara memakai tanda salib, kalaupun saudara menikmati perjamuan kudus, saudara ingat bahwa itu adalah bukti kasih Tuhan. Tapi sekaligus bukti bahwa kita telah menjadikan Yeshua sebagai korban dari kejahatan kita. Telah kulihat bukti kasih, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yeshua, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, mulai sekarang ada banyak istilah juga yang saudara harus ingat. Jangan lagi berkata, Tuhan telah menebus dosaku. Dosa saudara bukan ditebus, dosa saudara dihapus. Yang ditebus adalah kalau saudara telah berhutang, yaitu berbuat salah, itu yang ditebus. Kesalahan saudara itu ditebus. Dosa saudara itu adalah kenajisan yang ada dalam diri. Itu dicucinya dengan darahnya, dibasuhnya dengan darah dan roh. Karena itu, saudaraku, mari kita katakan dengan benar sekarang. Ada kurban, ada korban, ada penebus salah, ada penghapus dosa. Dosa saudara dihapuskan, bukan dosa saudara yang ditebus. Yang ditebus adalah diri saudara dari segala kesalahan. Nyanyikan lagu ini dengan benar, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari kita hayati apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia telah memberikan yang terindah bagi kita.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami telah diingatkan dengan kebenaran firman-Mu yang telah dijabarkan dengan jelas, dikupas dengan lugas mengenai tentang latar belakang terjadinya Hari Raya Paskah dengan historis, kronologis, secara teologis dengan sungguh-sungguh sangat luar biasa dan dahsyat. Semuanya itu untuk mengingat, mengenang akan korban tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah yang telah mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa umat manusia yang telah berontak, yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang tidak bisa dihapus dengan darah apapun juga kecuali dengan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang luar biasa. Dan tibalah saat ini kami mau mengadakan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat, mengenang akan pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami menikmati perjamuan ini, biarlah Tuhan Engkau menilik setiap hati pribadi lepas pribadi,
Jikalau hati kami ada sesuatu pemberontakan, ada sesuatu kejahatan, saat ini, detik ini, kami dengan tulus hati, kerendahan hati memohon belas kasih pengampunan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Bapak Yahweh, mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Dengan sungguh-sungguh kita renungkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Hamasiah, bukti cinta kasih, bukti pengorbanan dan keadilan Tuhan yang benar-benar dilaksanakan di kayu salib. Oleh sebab itu, dengarkan firman Tuhan berikut ini. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sungguh luar biasa saudara. Inilah bentuk cinta kasih Tuhan Yesus Hamasiah yang selalu ingin bersatu, bersekutu, menyatu di dalam kehidupan orang-orang tebusannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus oleh pimpinan Roh Kudus mengatakan demikian, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang adalah bentuk dari persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Hamasiah sudah ada di tangan kita? Amin. Mari kita makan dengan ucap syukur di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita persiapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur ini untuk menghormati pengorbanan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Dan demikian pula cawan itu, sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya, sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara, bukankah cawan anggur yang adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Hamasiah sudah ada di tangan kita? Amin. Mari kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Hamasiah. Pengorbananmu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami rasakan di saat kami makan roti dan minum anggur, yang adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh dan darahmu yang telah Kau korbankan, yang telah dicapik-capik, diremukkan. Itu sebenarnya adalah mengganti kami sebagai umat yang berontak, umat yang senantiasa berbuat jahat. Tetapi karena kasih Bapa yang telah mengorbankan putranya yang tunggal untuk menggantikan kita semua, sehingga kita hari ini dilepaskan, dibebaskan oleh karena pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Itulah Paskah yang telah membebaskan kami. Itulah Paskah yang telah melepaskan kami dari ikatan belenggu si jahat, dari ikatan belenggu si dosa. Terima kasih Tuhan. Saat ini tibanya kami ingin berdoa syafaat, karena firman-Mu yang mengatakan bahwa doa orang benar ketika bekerja itu luar biasa kuasanya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah ada berkat-berkat yang melimpah. Amin. Ada kuasa-kuasa, mujizat-mujizat yang dahsyat lewat doa syafaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Yaya Iskandar yang telah Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa.
telah Engkau pakai untuk menaburkan benih-benih kehidupan ilahi, kehidupan surgawi, kehidupan rohani, yaitu firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini bertumbuh, berbuah, berkembang di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yahya Iskandar. Pakailah dengan heran, dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah urapan berkat hikmat, marifat, kuasa dan mujizat-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupan pelayanannya, di dalam rumah tangganya, istri dan anak serta menantunya, diurapi, diberkati dari Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yesus Hamasiah. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di hari raya Paskah ini. Urapi, berkati, baik itu WL Singer, tim musik, media tayang, media sound system maupun perekam, baik itu Asher. Tuhan urapi, berkati mereka semua pelayanannya. Biarlah Tuhan di dalam hidup mereka senantiasa menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, memberkati dalam rumah tangganya, memberkati kesehatannya, memberkati usaha pekerjaannya, dan memberkati anak-anak yang sedang kuliah maupun sedang sekolah dimanapun berada. Tuhan senantiasa mengurapi, memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa buat saudara-saudari hari ini yang tidak bisa ikut hadir karena ada sesuatu hal halangan, baik itu mengadakan pelayanan di luar maupun ada kegiatan di luar, bahkan yang sakit. Kami berdoa buat mereka semua yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Mai Tuhan, istri dari Bapak Ian Tuhan. Tuhan telah pulihkan kesehatannya pasca operasi. Amen. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang fit sehingga di dalam hidupnya untuk selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pun juga kami bersyukur untuk para asyid. Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam usia yang tua senantiasa boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Nelly Tuhan, yang tidak bisa ikut hadir, serta Ibu Hermin Tuhan. Demikian pun juga untuk Bapak Robert dan istrinya, maupun Bapak Fandi dan istrinya. Kami berdoa juga untuk istri dari Bapak Joko Tuhan. Tuhan, lawat Tuhan satu persatu Tuhan, orang-orang ini Tuhan yang senantiasa setia di dalam mengikut Engkau Tuhan. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak bisa hadir, Tuhan kiranya Engkau jamah Tuhan. Jikalau sakit, sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi berkati di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk bangsa negeri Indonesia ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan mengurapi, memberkati dengan hikmat marifat surgawi, supaya di dalam melaksanakan tugas mengemban amanat rakyat ini, segala program-program yang telah dirancanakan, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan, sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang damai sejahtera, Indonesia yang menjadi makmur, Indonesia yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga para menteri Tuhan yang melaksanakan tugasnya, Tuhan urapi, berkati dimanapun berada, Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelaksanaan di dalam program menjalankan kesehatan ini Tuhan, di mana Tuhan COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, para petugas COVID-19 ini Tuhan kiranya Engkau mengurapi dan memberkati setiap tugas-tugas mereka. Tuhan lindungi mereka Tuhan, dan Tuhan jamah setiap orang yang dilayani supaya menjadi sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga untuk pelaksanaan mengenai tentang vaksinasi Tuhan. Bila Tuhan kiranya Engkau juga mengiring mereka semua yang melaksanakan tugas-tugas ini Tuhan, supaya Indonesia dibebaskan dari COVID-19 ini. Tidak hanya Indonesia Tuhan, seluruh muka bumi ini terbebas lepas dari COVID-19 oleh karena ada kuasa darah Yesus Hamasiah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa di mana hari-hari ini Indonesia sedang digoncang oleh karena adanya teroris. Kami berdoa khususnya yang melaksanakan teroris ini Tuhan, lepaskan, bebaskan mereka dari segala ajaran-ajaran radikalisme itu, ajaran-ajaran yang tidak benar itu.
Hanya Roh-Mu ya Tuhan yang sanggup menembusi hati pikiran mereka, supaya mereka hidup di dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya mereka bertobat, percaya bahwa Yeshua HaMasiah itulah satu-satunya yang sanggup melepaskan, membebaskan semua orang, dan menjanjikan untuk semua orang boleh masuk di dalam kerajaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk visi misi bibit itu berta cempaka emas ini dengan segala program-programnya Tuhan. Tuhan mengurapi memberkati untuk PA setiap hari Jumat Tuhan. Tuhan mengurapi memberkati, dan untuk program-program selanjutnya Tuhan, Tuhan mengurapi memberkatinya. Untuk segala dana Tuhan, operasional Tuhan, Tuhan kiranya Engkau juga mengurapi memberkati dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami satu hati satu pikir mengucapkan shalom untuk Israel. Shalom untuk bangsa Israel. Biarlah damai sejahtera turun atas bangsa ini. Hujan pertobatanmu terjadi sehingga bangsa Israel menjadi kesaksian untuk membawa damai seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami ingin berpisah satu di antara yang lain, tetapi kami ingin mendapat berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yaya Iskandar. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa menginginkan berkat-Nya tercurah atas hidup saudara semua. Karena itu tandahkan tanganmu, buka hatimu, terima berkat ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMasiah, kasih dari Bapa Surgawi, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan hidup yang jadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh dalam keseharian kita adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati
Puji nama Tuhan, selamat Paskah. Tuhan Yesus Hamasi yang memberkati kita semua.